Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembagian fasal atau bab selanjutnya, yaitu mani taqodo wudu'ahu haruma alaihi arba'atu asya'a. Membahas tentang bagi seseorang yang batal wudunya diharamkan 4 hal. Apa saja? Yaitu yang pertama as-sholatu. Yang pertama adalah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Seseorang yang batal wudunya diharamkan untuk sholat. Kemudian wat tawafu, yang kedua adalah tawaf, ya. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah, ya. Baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Kalau wudunya batal, itu tidak boleh tawaf. Kemudian wa masul mushafi, menyentuh mushaf, ya. Menyentuh sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'annya. Nah, itu diharamkan bagi seorang yang batal wudunya. Wa hamluhu, dan membawa mushaf, ya. Jadi mushaf atau Al-Qur'an itu dibawa dalam keadaan wudunya batal, itu haram. Wa yahrumu alal junubi sittatu asya'a, dan diharamkan bagi seorang yang sedang junub 6 hal, ya. 6 hal diharamkan bagi seorang yang sedang junub, yaitu as-sholatu, yang pertama adalah sholat, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa masul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, yang keempat membawa mushaf, wal lubthu fil masjidi, yang kelima berdiam diri di masjid, wa qiraatul qur'ani, yang keenam adalah membaca Al-Qur'an. Itu diharamkan bagi seorang yang sedang junub. Nah, kalau dalam keadaan tidak sengaja, misal di rumah atau di mana ada tulisan kaligrafi yang tulisannya adalah ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Misalkan bismillah, ya. Nah, maka itu tidak apa-apa, ya. Jadi kalau dalam keadaan tidak sengaja, ya, membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub, ya, maka tidak apa-apa. Kemudian wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a, diharamkan bagi seseorang yang sedang haid 10 hal. 10 hal diharamkan bagi perempuan yang sedang haid, yaitu as-sholatu, yang pertama sholat, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa masul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, yang keempat membawa mushaf, wal lubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid, wa qiraatul qur'ani, yang keenam membaca Al-Qur'an, wa saumu, yang ketujuh puasa, wa tolaku, yang kedelapan bercerai, wal mururu fil masjidi in khofat talwithahu, yang kesembilan lewat di masjid jika takut ada yang jatuh, ya. Mungkin darahnya jatuh, ya. Itu diharamkan bagi seorang yang haid. Kemudian yang ke-10 wal istimta'u bima bainas surrati warrukbati, yang ke-10 adalah bersenang-senang dengan sesuatu di antara pusar dan lutut, ya. Atau bahasa mudahnya yaitu adalah berhubungan suami istri. Nah, itu diharamkan bagi orang yang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembagian fasal atau bab selanjutnya, yaitu adalah asbabut tayammumi, menerangkan tentang sebab-sebab tayamum. Salah satu sebab-sebab tayamum ada 3. Apa saja? Yaitu adalah faqdul ma'i,
Yang pertama adalah tidak adanya air ya, tidak adanya air. Nah, mungkin berada di suatu tempat yang tidak ada air ya, mungkin sedang mendaki gunung ya, tidak ada mata air atau membawa air tapi jumlahnya sedikit. Atau kemudian mungkin berada di pesawat ya, atau bahkan mungkin di padang pasir ya, dan lain sebagainya. Tidak adanya air itu boleh tayamum atau menyebabkan seorang tayamum. Dan yang kedua, wal marodu. Yang kedua adalah sakit. Nah, sakit yang jika terkena air, sakitnya itu bisa bertambah parah. Sakitnya bisa bertambah parah atau kemudian bisa memperlama proses penyembuhan ya, memperlama proses penyembuhan. Itu boleh tayamum. Dan yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi lihat hayawanin muhtaromin. Airnya dibutuhkan. Nah, airnya mungkin jumlahnya sedikit, dibutuhkan untuk minum atau mungkin untuk hewan ternak ya. Nah, maka itu boleh untuk tayamum. Khairul muhtaromi ya, yang tidak dimuliakan ya, yaitu ada sitatun, ada 6. Yaitu apa saja? Tarikus sholati. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak dimuliakan ya, tidak dimuliakan. Jadi jika ada air, kemudian itu cukup untuk minum dan kemudian cukup untuk wudhu ya, dan ada sholat dan ada orang yang tidak melaksanakan sholat dengan sengaja ya, maka lebih baik berwudhu dengan air tersebut ya, tidak memperdulikan orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat ya, yaitu tidak dimuliakan ya, tidak dimuliakan. Dan yang kedua, wazanil muhson, orang yang zina muhson, orang yang zina muhson. Nah, zina muhson yaitu adalah orang yang berzina sedangkan orang tersebut itu sudah memiliki istri atau suami ya. Jadi orang yang berzina sedangkan statusnya itu sudah menikah ya, sudah beristri atau sudah bersuami. Itu namanya zina muhson. Kalau belum bersuami atau belum beristri, itu namanya zina ghairu muhson. Wal murtadu, yang ketiga adalah orang yang murtad, orang yang murtad. Wal kafiru al harbi, yang keempat orang kafir harbi, orang kafir yang jelas-jelas menentang Islam atau dengan jelas-jelas memusuhi Islam, itu namanya kafir harbi. Wal kalbu al ngakuru, yang kelima adalah anjing yang galak, itu tidak dimuliakan. Kemudian wal khinziru, yang keenam adalah babi, babi itu tidak dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayammumi asyratun. Pembagian fasal atau bab selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat tayamum, ada 10. Ayyakuna biturabin. Yang pertama adalah tayamum menggunakan debu ya, tayamum menggunakan debu. Wa ayyakuna at-turaba tahiron. Yang kedua, menggunakan debu yang suci ya, menggunakan debu yang suci. Wa alla yakuna musta'malan. Debunya bukan debu yang musta'mal, bukan debu yang sudah digunakan. Wa alla yukhalitahu daqiqan wa nahwuhu. Tidak tercampur dengan tepung atau yang sejenisnya. Jadi debu yang benar-benar debu ya, tidak tercampur dengan tepung atau yang lainnya. Wa ayyaqsidahu.
Yang kelima yaitu adalah menyengaja melakukan tayamum ya. Jadi tayamumnya itu dilakukan dengan sengaja. Wa ayyumsiha wajhihi wa yadaihi bidor bataini. Yang keenam yaitu adalah mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Jadi mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Wa ayyazila an-najasatu awalan. Yang ketujuh, menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika ada najis di anggota tayamum, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Yang kedelapan yaitu adalah berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi tayamum itu dilaksanakan menghadap ke arah kiblat. Wa ayyakuna at-tayammamu ba'da dukhulil waqti. Yang kesembilan, tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat ya, setelah masuk waktu sholat. Karena tayamum itu bersuci dalam keadaan darurat, tidak ada air, maka tidak ada kedaruratan sampai sesuatu tersebut itu terjadi. Dalam hal ini adalah sholat. Jadi ketika sebelum masuk waktu sholat sudah tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Karena tayamum tadi dalam kondisi darurat. Wa ayyatayammama likulli fardin. Dan yang ke-10, tayamum dilakukan untuk setiap sholat fardu. Jadi satu tayamum itu untuk satu sholat fardu. Alhamdulillah, seperti itu untuk ngaji bersama pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, maka dapat dikoreksi di kolom komentar. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu, terima kasih. Banyak salah, mohon maaf. Walafu minkum wabillahit taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.